Hai, namaku Ridwan. Aku akan membantu kalian untuk memahami apa itu mesin cooler dan apa itu mesin freezer. Let's check this out. Nah, untuk mesin yang pertama, kita akan membahas tentang mesin cooler. Nah, hal yang pertama yang akan kita bahas ialah prinsip mesin cooler. Mesin cooler atau mesin pendingin ialah salah satu pesawat bantu yang bekerja berdasarkan pada prinsip pemindahan panas. Mekanisme kerja mesin cooler. Proses penyerapan panas terjadi proses kondensasi pada kondensor dan proses penguapan pada evaporator. Saat freon dalam evaporator menguap, menyerap panas di sekitar pipa kapiler evaporator sehingga daerah di sekitar evaporator menjadi lebih dingin. Nah, karena proses penguapan dalam evaporator terjadi terus-menerus dan sangat cepat, maka keadaan di sekitar evaporator menjadi semakin dingin. Dengan keberadaan blower yang dipasang dekat evaporator, sehingga bagian ruang mesin menjadi dingin. Saya akan menjelaskan tentang jenis perpindahan panas yang terjadi pada mesin cooler atau mesin pendingin. Nah, jenis perpindahan panas yang terjadi pada mesin cooler atau mesin pendingin ialah jenis perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Nah, metode perpindahan panas secara konveksi ialah di mana panas mengalir dari bagian yang temperaturnya lebih tinggi ke bagian yang lebih rendah temperaturnya. Karena perpindahan panasnya terjadi secara konveksi, maka di sekitar evaporator akan terbentuk udara dingin. Nah, udara dingin ini berat jenisnya lebih besar, sehingga ia akan mengalir ke bawah dan mendesak udara panas yang berat jenisnya lebih rendah untuk naik ke atas. Nah, contoh bahan makanan yang sering diawetkan dengan mesin pendingin ialah sayuran, buah-buahan, produk hewani seperti daging dan telur, serta produk minuman. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang mesin freezer. Jenis perpindahan panas pada mesin freezer ialah secara konveksi. Misalkan pada kulkas, efek perpindahan kalor konveksi lebih dominan karena adanya beda temperatur udara lingkungan dengan dinding kulkas yang disebabkan oleh tingginya temperatur refrigeran yang mengalir dalam pipa kondensor yang menempel pada dinding kulkas. Contoh bahan makanan yang diawetkan dengan mesin freezer ialah sayuran dan buah-buahan, daging, ataupun makanan olahan seperti es krim. Nah, pembahasan berikutnya ialah mengenai prinsip dan mekanisme kerja mesin freezer. Prinsip kerja mesin freezer ialah dengan memanfaatkan kerja freon yang suhunya akan menjadi rendah apabila tekanannya rendah. Nah, mekanisme kerja mesin freezer ialah kompresor akan memumpakan gas freon dengan temperatur dan tekanan yang tinggi. Kemudian, gas freon akan masuk ke kondensor untuk dihilangkan kalornya dan berubah menjadi freon cair yang tekanannya masih tinggi. Kemudian, freon cair ini akan masuk ke pipa kapiler yang sebelumnya telah masuk ke sistem penyaringan untuk mencegah adanya kotoran yang ikut terbawa. Dari pipa kapiler ini, freon akan diuapkan oleh evaporator yang sebelumnya telah masuk ke katup ekspansi. Nah, di dalam evaporator ini, tekanan dan temperatur freon akan sangat rendah, sehingga freon cair itu akan kembali ke dalam bentuk gas. Nah, freon yang telah berbentuk gas itu akan masuk ke saluran hisap, kemudian akan disirkulasikan kembali oleh kompresor. Freon ialah salah satu dari beberapa senyawa alifatik sederhana yang digunakan dalam perdagangan dan industri. Nama freon adalah sebuah merek dagang yang terdaftar oleh E.I. Dupont de Nemours and Company. Sekarang sudah tahu kan apa itu freon? Pada kulkas, gas freon melewati beberapa tahapan. Yang pertama, kompresor, kondensor, filter, pipa kapiler, evaporator. Kompresor, di dalamnya ada sebuah piston yang bertugas mengkompresi atau memompa freon menuju setiap bagian komponen. Freon yang berbentuk gas dipompa menuju kondensor. Pada kondensor, gas freon yang bertekanan tinggi diubah menjadi cair. Jika dipegang, dinding kondensor akan terasa hangat.
Cairan freon yang bertekanan tinggi disaring melewati filter. Tekanan tinggi cairan freon dari kondensor pada pipa kapiler, tekanannya diturunkan. Di sini suhu sudah terasa dingin. Selanjutnya, cairan freon diteruskan ke evaporator. Evaporator berfungsi menguapkan suhu dingin ke ruangan kulkas. Setelah keluar, freon akan kembali berwujud gas, dan begitu seterusnya terjadi dengan sangat cepat. Sampai di sini sudah paham? Ini jadi kompresor ya, kompresor nih. Ini pipa suction yang besar. Ya, yang besar. Yang kecil, lebih kecil nih, pipa discharge. Ya. Gas panas dari sini keluar, ada fleksibelnya untuk mencegah pipa patah, masuk ke oil separator nih. Nah, oil separator, fungsinya untuk apa oil separator? Jadi namanya kan oil separator untuk memisahkan oli gitu. Jadi gas panas yang dari kompresor itu ada olinya, kandungan olinya dipisahkan di oil separator ya. Ini pipa balikannya gitu. Ada valve juga masuk ke kompresor gitu ya. Ya betul. Sini satgas olinya ya. Oil separator ini yang panas, tadi gas panas itu naik ke atas kondensor untuk dibuang panasnya. Balik lagi di sini. Gitu. Balik lagi sudah liquid, bukan gas lagi. Masuk ke receiver, betul. Di sini liquid nih, ya. Liquidnya keluar ke sini. Keluar ke sini namanya line liquid line ya. Lewat ke ini filter dryer. Filter dryer dari namanya filter dryer. Berarti kan untuk mengeringkan. Jadi di sistem ini ada semua uap air. Nah, dia yang ngambil itu bahan dari pasir silika. Oke. Ini set gas untuk melihat aliran freon. Gitu, ya. Yang ini solenoid valve untuk buka tutup si line ini, liquid line. Solenoid valve, ya. Lalu ke sini ada valve di situ masuk ke evaporator. Ini dalam ruangan. Dari evaporator balik ke sini gitu. Ini namanya suction akumulator gitu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mencegah kalau misalkan pendinginan atau pertukaran panas di evaporator kurang baik, dia kan masih dalam bentuk liquid tuh berarti ya, di evaporator. Nah, supaya liquidnya nggak balik ke kompresor sini gitu. Kalau misalkan liquidnya balik kompresor bisa jebol liquid back memory. Liquid di sini tamu, ya, gasnya yang diambil.